Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya. Ini adalah minggu terakhir Bapak Ibu di bulan April. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur untuk minggu ini kami boleh beribadah sekalipun di rumah. Kami mau tetap mendengarkan sabda firman-Mu yang akan kembali mengingatkan, menguatkan dan memberkati hidup kami. Urapi hamba, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama pagi hari ini dalam kitab Lukas pasal 24. Sekali lagi kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ada satu perikop yang sangat bagus yang mau kita bahas. Saya tidak akan baca semua Bapak Ibu. Saya hanya baca beberapa ayat saja supaya kita bisa cukup waktunya dan bisa mengulas firman Tuhan dengan baik. Lukas 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan saya beri judul, Belajar dari Penampakan Yesus di Jalan Emmaus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara mengenai karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita bisa menilai saudara, misi Yesus untuk menyelamatkan manusia sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, sebenarnya misi Yesus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa sebenarnya sudah selesai. Dia mati, dia menebus dosa kita, dia memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan pada akhirnya dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara sekalian, sekalipun Yesus sudah mati dan dia bangkit, urusan Yesus dengan murid-muridnya belum selesai, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus tidak mungkin meninggalkan murid-muridnya begitu saja dalam keadaan yang bermasalah. Dalam keadaan yang imannya terguncang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus memberikan waktunya untuk menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahukah saudara bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk Yesus meyakinkan hati murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat berkali-kali, bahkan sampai 40 hari saudara, Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Baik kepada Matius, kepada Markus, kepada Yohanes. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa Kristus harus membutuhkan waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa tidak 1 hari saja? Sekaligus ketika murid-murid kumpul Yesus datang. Kenapa tidak 3 hari atau mungkin paling lama seminggu saudara? Alkitab mencatat 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Baru setelah itu dia naik ke sorga. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa pesan, apa makna dari penampakan Yesus kepada kita orang-orang percaya. Saat ini mungkin engkau bilang, Pak Pendeta, kehidupanku sama seperti murid-murid. Ketika aku berharap Yesus akan menjadi juru selamat, ketika aku berharap dia menjadi penolong dalam kehidupanku, ketika aku berharap Yesus ada bersama-sama dengan aku, maka aku akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika Yesus mati, seolah-olah iman kita terguncang, seolah-olah pengharapan kita menjadi hilang Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan saudara, Kristus Yesus yang sudah bangkit, dia mau datang menghampiri hidupmu. Dia menampakkan dirinya ke dalam hidupmu. Dia mau datang, dia mau menampakkan dirinya dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan memberikan 4 poin sederhana bagi kita. Apa sih makna, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus di jalan yang ke Emmaus? Apa maksud Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Nah hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama
apa pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita, sehingga dia membutuhkan waktu 40 hari untuk menyatakan dirinya kepada kita orang-orang percaya. Saudara, mari kita buka bersama-sama ayat 13 dan ayat 33. Ayat 13 dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 33 saya lompat, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus di jalan Emmaus, saudara? Dari ayat 13 dan 33, saya mengambil kesimpulan, Allah ingin menyampaikan hatinya kepada kita dari penampakan Yesus di jalan Emmaus. Yang pertama, saudara, Allah berpesan supaya kita jangan tinggalkan persekutuan. Sekali lagi Bapak Ibu, apa pelajaran bagi kita? Apa makna bagi kita? Sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus berpesan, pelajaran yang kita bisa ambil adalah jangan tinggalkan persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini saudara yang tadi saya bacakan diceritakan tentang kedua orang dari murid Yesus itu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Itu kata firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, saya berpendapat seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem, di mana murid-murid yang lain tetap berkumpul di ayat 33. Saudara, kenapa 2 orang ini keluar dari persekutuan? Kenapa 2 orang murid Yesus ini keluar dari persekutuan ke-11 murid? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang-orang Kristen ketika mereka hidup di dalam kegoncangan iman. Ada berapa banyak orang-orang Kristen ketika mereka hidup di dalam fenomena kehidupan yang pahit. Mereka lalu tinggalkan persekutuan. Mereka keluar dari persekutuan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tindakan kedua murid meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memahami kebenaran dan mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Poin yang pertama, saudara, yang saya mau katakan kepada saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kenapa Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Karena Kristus Yesus mau supaya kita jadi orang yang tidak keluar dari persekutuan ilahi. Supaya tidak ada jurang pemisah antara kita orang-orang percaya dengan Kristus. Karena itu saudara, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di perjalanan itulah Yesus menegur kebodohan mereka. Kristus bilang dengan tegas, hei kamu orang-orang bodoh. Kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa apa sih makna dari penampakan Yesus? Yesus ingin supaya kita tidak keluar dari persekutuan. Bapak Ibu, sekalipun kita ibadah jauh, sekalipun kita ibadah online, saudara, sekalipun kita mungkin ibadah di rumah, saya mau katakan kepada sidang jemaat Tuhan, semangatmu, spiritmu untuk tetap hidup di dalam persekutuan, itu harus melekat di dalam hati kita. Saudara, kita punya Allah yang suka bersekutu. Kita punya Allah yang suka sekali berhimpun bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena itu saudara, pesan yang pertama, makna yang pertama dari penampakan Yesus di jalan Emmaus adalah jangan tinggalkan persekutuan. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus di jalan Emmaus? Perhatikan bersama-sama ayat 21, 25 sampai 27. Lukas pasal 24 saudara, ayat 21. Saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 25 sampai 27. Sudah perhatikan baik-baik. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus bilang sama mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan 27.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi-Nabi Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, apa pesan dari penampakan Kristus di jalan Emmaus? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Yang kedua, saudara, Allah rindu semua orang-orang percaya, murid-muridnya memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Yang kedua, saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari penampakan Kristus di jalan Emmaus? Yang kedua adalah, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Saudara, di ayat 21, murid-murid berharap, saya berharap nanti Kristus itu, nanti Yesus itu jadi penolong bagi dirinya. Dia akan datang sebagai pahlawan, dia akan naik kereta kuda lalu berperang dan lain sebagainya. Mereka berharap Kristus menjadi pembebas. Tetapi realitas sudah ternyata Yesus harus mati. Yesus mengalami kematian yang luar biasa. Dan di ayat 25 Yesus menegur mereka. Hei kamu orang-orang bodoh, tidak tahukah kamu, kata saudara, sudah tertulis bagaimana anak manusia harus mati. Tertulis dalam kitab para nabi, bahkan kitab Musa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari hari ini saudara saya mau menantang imanmu. Apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita melalui penampakan Yesus di jalan Emmaus. Selain kita tidak boleh meninggalkan persekutuan, mari jadilah anak-anak Tuhan yang memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Saudara, selama kita libur tidak ke gereja, tidak ke kuryakon, ke rumah Tuhan, saudara, apakah engkau masih mendengarkan firman Tuhan? Apakah engkau masih melakukan firman Tuhan dengan benar? Atau semangatmu melakukan firman Allah mulai redup? Saudara, Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari supaya kita orang-orang percaya mau terus melakukan firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Pemahaman kita terhadap firman Tuhan telah dicemari dengan pemahaman-pemahaman duniawi. Sehingga apa saudara? Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen duniawi. Pola pikirnya duniawi. Pola pikirnya terpengaruh dengan pola pikir duniawi sehingga sikap dan perbuatannya manusia duniawi. Seperti Rasul Paulus katakan saudara, ketika aku mengikut Kristus maka aku menyalibkan keinginan dagingku. Aku menyalibkan manusia duniawi. Bapak Ibu, yang kedua, mari saya mau menantang saudara supaya kita bisa belajar dari firman Tuhan. Apa maksud dari penampakan Kristus yang kedua? Jangan tinggalkan persekutuan. Yang kedua, Allah mau kita memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Apa firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup? Lakukan firman Tuhan itu dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, apa pesan dari penampakan Kristus di jalan Emmaus? Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat Lukas 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus, lalu mereka ngobrol satu dengan yang lain. Perhatikan ayat 15. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus di jalan Emmaus? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Yang kedua, saudara, pahami firman Allah dan lakukan firman Allah dengan benar. Dan yang ketiga adalah, saudara ingat baik-baik, Yesus selalu hadir dalam kehidupanmu. Bilang amin. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus di jalan Emmaus adalah, Yesus selalu hadir bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih, saudara. Yesus bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi dia juga adalah Allah yang maha hadir. Dalam istilah teologi dia disebut sebagai Allah imanen. Tidak hanya Allah transenden, tidak hanya pencipta langit dan bumi, tidak hanya Allah yang besar, tetapi dia juga Allah yang mau tinggal, hadir di dalam hidupmu masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia hadir ketika kedua murid sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai dia. Yesus hadir tidak hanya sekedar datang, tetapi dia mau masuk dalam kehidupanmu dan dia mau memberikan solusi dalam setiap permasalahanmu.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika engkau merasa, Pak Pendeta, aku berjalan seorang diri. Pak Pendeta, hidupku seorang diri. Pak Pendeta, seperti tidak ada orang yang peduli dengan kehidupan. Saya mau katakan saudara, maksud Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus selalu hadir bagi kita. Dia Allah yang selalu hadir bagi saudara dan saya. Dia Allah yang selalu memberikan kehadirannya bagi kita. Dia Allah yang selalu memberikan dirinya bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saudara merasa, Tuhan, aku adalah orang yang seorang diri, aku berjalan seorang diri. Tuhan, aku melakukan segala sesuatu seorang diri. Saudara ingat baik-baik, Yesus mau hadir dalam kehidupanmu. Dalam kitab Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 28, 20 dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa makna dari penampakan Yesus di Emmaus? Dia mau hadir bagi saudara dan saya. Dia mau hadir di hatimu. Dia mau hadir dalam kehidupanmu. Dan dia mau hadir dalam segala bidang yang kau kerjakan. Yang keempat, yang terakhir, perhatikan ayat 28 dan 29 saudara. Demikian firman Tuhan ayat 28 dan 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sudah perhatikan, Yesus hadir, lalu mereka mau berpisah. Ketika 2 orang itu udah mau sampai di Emmaus, Yesus ke Alkitab katakan seolah-olah Yesus hendak meneruskan perjalanannya. Mereka mau berpisah. Perhatikan ayat 25. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Perhatikan baik-baik. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus? Yang keempat, mari undang Yesus masuk di dalam hati. Apa bedanya dengan poin yang ketiga? Poin yang ketiga dikatakan bahwa kita harus jadi pribadi yang selalu merindukan kehadiran. Kita jadi pribadi yang harus selalu menantikan kehadiran. Saudara, ketika dia hadir, Yesus mau kita mengundang. Saudara, tidak hanya Yesus hadir, tapi mari undang dia masuk dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari hari ini saudara, kalau engkau punya kesulitan, engkau punya masalah yang engkau hadapi sepanjang hari ini, di bulan April yang sudah mau kita lewat, kita mau selesaikan saudara, jangan biarkan Yesus hadir saja, tapi undang dia. Saudara, kalau saya berkunjung ke rumahmu, kalau saya berkunjung ke rumah jemaat Tuhan, lalu saya ada di depan rumah saudara, kalau saudara undang saya masuk, maka saya akan masuk. Tapi ketika saya sudah hadir di rumahmu, engkau tidak mengundang saya masuk, saya tidak akan masuk. Kenapa saudara? Etikanya mungkin tidak mungkin saya menyelonong masuk saudara. Tapi kalau engkau mengundang saya masuk, saya akan masuk. Demikian juga dengan Kristus. Kalau Yesus sudah hadir, maka undang dia masuk. Biarkan dia bercakap-cakap dengan kita. Biarkan Kristus mengetahui isi hatimu. Curahkan seluruh isi hatimu kepada Allah. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Firman Tuhan yang sederhana ini, biarlah menjadi ingatan yang segar bagi kita. Kenapa Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya cukup waktu yang lama 40 hari. Karena ada 4 perkara yang dia mau rindukan kita kerjakan. Yang pertama Tuhan bilang, hei jangan tinggalkan persekutuan. Hei sidang jemaat Tuhan, pahami dan lakukan firman Tuhan yang benar. 3, ingat aku selalu hadir bagimu. Dan yang keempat, mari kita undang Kristus kalau dia sudah hadir dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan, apapun masalah yang kau hadapi, mari undang Yesus. Jangan biarkan dia seorang diri ada di dalam hidup. Izinkan dia masuk menguasai hidup. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat sidang jemaat Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan karena engkau mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, hamba berdoa Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Kalau mereka saat ini menghadapi berbagai problema kehidupan, bahkan pergumulan, yang mungkin hamba tidak mengetahui. Tetapi kami belajar dari firman-Mu, bahwa Engkau mau menampakkan diri-Mu dalam hidup kami. Engkau mau menolong hidup kami. Tuhan Yesus,
Mari materaikan firman-Mu dalam hati kami. Makna yang bisa kami ambil dari firman-Mu. Sebagai orang-orang percaya, Engkau menampakkan diri. Kami mau ambil makna yang indah Tuhan. Untuk kami tidak meninggalkan persekutuan kami. Untuk kami selalu rindu untuk memahami dan melakukan firman Allah dengan benar. Untuk kami meyakini bahwa Engkau selalu hadir bagi kami. Dan yang keempat Tuhan, sadarkan kami bahwa ketika Engkau hadir, biarkan kami mengundang Engkau masuk dalam ruang lingkup aspek kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berikan mereka kemenangan, berkati mereka dengan limpah, karena mereka mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan jemaat Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Gembala Sidang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita akhiri di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Buat kasih dan kemurahan-Mu kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah ibadah kami, di keluarga jemaat masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ya Tuhan, virus corona, namun itu tidak akan merintangi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga perlindungan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami umat-Mu ya Bapa, supaya kami terus Tuhan maju di dalam Engkau. Kami terus Tuhan bergantung dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, kaum muda, kaum bapak, kaum ibu, sampai lansia sekalipun. Tuhan berkati mereka, pribadi balas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai segenap kehidupan umat-Mu. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala virus corona. Bentengi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan dengan kuasa darah Yesus membungkus mereka. Bahkan segala keperluan mereka Tuhan Engkau sediakan ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan Yesus adalah sumber berkat dari segalanya. Kami serahkan Bapa sekali lagi sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka ada dalam pemeliharaan-Mu, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga persembahan yang mereka kumpulkan, baik juga persepuluhan mereka ya Tuhan. Berkati Bapa dengan berlimpah-limpah, sekalipun mungkin di tengah-tengah oh Tuhan musibah corona ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, Tuhan akan memberkati kami dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Segala pujian, syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menutup ibadah kami, masing-masing keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.